Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Milan ikut ramaikan perburuan penyerang PSV. AC Milan sebelumnya sudah dikaitkan dengan sejumlah penyerang. Kini ada nama baru yang kabarnya masuk daftar belanja Direktur Rossoneri. Pemain itu adalah penyerang milik PSV Eindhoven, Donyell Malen. Kabar tersebut dilansir oleh Calciomercato. Malen dinilai sebagai pemain yang tepat untuk proyek jangka panjang Milan. Harganya memang mahal, sekitar 30 juta euro. Akan tetapi, talentanya benar-benar tak bisa dibantah. Musim lalu saja ia mengemas 11 gol dari 14 laga sebelum kompetisi dihentikan akibat pandemi virus corona. Juventus intip peluang boyong Jorginho dari Chelsea. Jawara Serie A Juventus nampaknya masih kepincut pada sosok Jorginho. Si nyonya tua diberitakan akan mencoba merekrut pemain Chelsea itu di musim panas nanti. Pirlo menilai gelandang-gelandang Juventus saat ini kurang efektif dalam mengeksekusi taktik yang ia siapkan. Jadi ia merasa butuh gelandang yang bisa mengalirkan bola sekaligus mendikte tempo permainan. Sosok itu Pirlo rasakan ada di dalam diri Jorginho. Napoli diskon mahar Kalidou Koulibaly. Napoli berencana untuk melepaskan Koulibaly di musim panas nanti. Keuangan tim asal kota Naples itu diberitakan tengah bermasalah. Pasalnya, pemasukan mereka berkurang drastis akibat pandemi virus corona. Jadi mereka terpaksa menjual pemain-pemain yang memiliki beban gaji besar, salah satunya adalah Koulibaly. Agar Koulibaly lebih mudah dijual di musim panas nanti, Napoli berencana memberikan diskon untuk sang bek. Pada awalnya Napoli memasang harga yang cukup mahal untuk sang bek. Mereka menginginkan bayaran sekitar 80 juta euro untuk sang bek. Namun kabarnya Koulibaly bisa ditebus di angka 45 juta euro saja di musim panas nanti. Manchester City versus MU, The Citizen menatap dua rekor. City akan menjamu Manchester United di Etihad Stadium. Duel ini menandai pertempuran dua tim teratas klasemen. City menempati posisi pertama dengan keunggulan 14 poin dari rival sekotanya itu. Statistik Opta mengungkapkan jika City berhasil terhindar dari kekalahan di pertandingan itu, maka mereka akan menciptakan sebuah rekor baru, laju tidak terkalahkan terpanjang dalam sejarah klub. Adapun rekor lain yang berpeluang diukir pasukan Pep Guardiola ini. City akan menciptakan rekor baru di Premier League seandainya tertinggal lebih dulu setelah dalam 19 pertandingan sebelumnya selalu memimpin duluan. Liga Inggris adalah mimpi Guardiola yang jadi nyata. Pep Guardiola menjabat sebagai manajer Manchester City sejak tahun 2016. Beberapa trofi sudah ia berikan kepada Manchester Biru. Ia juga mencetak beberapa pemain bintang seperti Leroy Sané dan sekarang Phil Foden. Dilansir dari situs resmi Manchester City, Pep Guardiola mengakui kalau mimpinya adalah melatih klub di Liga Inggris. Maka sekarang mimpi itu sudah diraihnya. Pep Guardiola pun di awal musim ini baru memperpanjang kontraknya sampai tahun 2023. Ex-pelatih Barcelona dan Bayern Munich tersebut masih punya ambisi besar untuk meraih banyak trofi buat Manchester City, khususnya juara Liga Champions. De Gea bakal absen bela MU untuk sementara. De Gea sudah absen saat MU menjalani pertandingan di markas Crystal Palace dalam lanjutan Premier League. Posisinya di bawah Mister Gawang digantikan oleh Dean Henderson. De Gea absen karena harus kembali ke Spanyol untuk mendampingi kekasihnya Edurne melahirkan. Lewat media sosial, kiper berusia 30 tahun itu kemudian menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran putrinya yang diberi nama Yanai. Karena itu De Gea tidak akan masuk ke skuad Manchester United dalam beberapa laga ke depan, termasuk saat tandang ke markas Manchester City. Solskjaer telah memberikan izin kepada mantan kiper Atletico Madrid itu untuk absen sementara waktu.
Kabar buruk untuk Liverpool, Kabak cedera dan kemungkinan absen lawan Fulham. Manajer Liverpool Jurgen Klopp memberikan kabar bahwa Ozan Kabak mengalami cedera. Bek asal Turki itu pun terancam tak bisa dimainkan saat Liverpool berjumpa dengan Fulham nanti. Ozan punya masalah kecil setelah pertandingan kemarin. Ia telah memainkan banyak pertandingan sekarang dan kita akan lihat apakah ia siap untuk Fulham, ujarnya pada situs resmi Liverpool. Barcelona rindukan Luis Suarez seperti Real Madrid merindukan Cristiano Ronaldo. Diego Forlan mengomentari transfer Luis Suarez ke Atletico Madrid. Forlan menilai Barcelona membuat kesalahan yang besar dengan melepaskan striker berpengalaman tersebut. Forlan menilai penjualan Suarez ke Atletico itu merupakan kejadian yang aneh. Namun, Forlan berpesan kepada sang junior agar tidak patah hati. Menurut Forlan, Barcelona kini menderita tanpa kehadiran Suarez. Ia menyebut situasi ini mirip ketika Real Madrid ditinggal Cristiano Ronaldo di tahun 2018 silam. Di Atletico Madrid sendiri, Suarez masih membuktikan bahwa ia masih belum habis. Valencia menang dramatis atas Villarreal. Bertanding di Mestalla Stadion, tim tuan rumah menguasai pertandingan. Namun mereka tertinggal terlebih dahulu di menit ke-40 lewat eksekusi penalti Gerard Moreno. Up step Gerard Moreno to dispatch the goal. Valencia baru bisa membalikan kedudukan di akhir laga dengan mencetak 2 gol di menit ke-86 lewat penalti Carlos Soler. 5 minutes to go though. Carlos Soler would score the penalty. Dan Gonzalo Guedes di penghujung pertandingan. Gonzalo Guedes scoring the winner, his second goal of the season, his first coming at La Ceramica. Dengan hasil ini, Valencia menambah torehan poin mereka menjadi 30 dan menempati peringkat ke-11 klasemen. Sedangkan Villarreal masih tertahan di peringkat ke-7 dengan 37 poin. Kemerosotan Manchester United disebabkan ketergantungan pada sosok Bruno Fernandes. Inkonsistensi Manchester United di beberapa laga terakhir disebutkan karena setan merah terlalu bergantung pada sosok Bruno Fernandes semata. Hal ini seperti yang dikemukakan mantan pelatih Fernandes di Sporting CP, Carlos Carvalhal, meyakini baik MU dan Solskjaer salah karena selalu bergantung pada kompatriotnya. Sesuatu yang baik bagi tim adalah bekerja sama sebagai satu kesatuan. Manchester United punya pemain yang bisa memberikan ancaman, tak hanya Fernandes saja, ujar Carvalhal. Sepak bola adalah permainan kolektif. Itu semua tentang 11 pemain, sementara penting memiliki satu pemain apik. Tapi untuk menang, Anda perlu semua pemain, pungkasnya. Gaji Bruno Fernandes bakal naik 2 kali lipat. Bruno Fernandes bersiap untuk kenaikan gaji 2 kali lipat di Manchester United pada akhir musim ini. Sumber The Sun memahami bahwa Fernandes akan mendapatkan kenaikan gaji tetapnya yang saat ini mencapai 100.000 pound sterling per pekan. Ia mendapatkan lebih dari itu dengan intensif dan bonus, tetapi angkanya masih jauh di belakang David De Gea, Paul Pogba, dan lainnya. Fernandes adalah salah satu pemain tim utama dengan bayaran terendah di Old Trafford. Diharapkan upahnya akan naik menjadi sekitar 200.000 pound sterling per pekan dengan tambahan untuk penampilan, gol, dan juga trofi. Arsenal saingi Juventus untuk transfer Houssem Aouar. Rencana Juventus untuk mendapatkan jasa Houssem Aouar tidak akan berjalan mulus. Arsenal diberitakan bakal turut mengejar playmaker Lyon tersebut. Calcio Mercato mengklaim bahwa Arsenal memproyeksikan Aouar sebagai pengganti Mesut Ozil. Mikel Arteta dilaporkan menyukai gaya bermain Aouar, sehingga ia tertarik memboyongnya ke London Utara. Menurut laporan tersebut, peluang Juventus dan Arsenal untuk mendapatkan Aouar cukup terbuka lebar. Lyon diberitakan akan menjual sang pemain, karena Lyon kabarnya butuh tambahan dana di musim panas nanti akibat pemasukan mereka yang berkurang. Sang pemain sendiri bisa meninggalkan Groupama Stadium dengan tebusan 60 juta euro. Rindukan menit bermain, Ozil malah cedera di Fenerbahce. Mimpi Mesut Ozil untuk mendapatkan menit bermain di klub barunya Fenerbahce ternyata sia-sia. Ozil mengalami cedera saat Fenerbahce melawan Antalyaspor, Jumat 5 Maret.
Dilansir dari laman Metro, Ozil mendapati cedera pada pergelangan kakinya dan harus dikeluarkan dari lapangan dengan menggunakan tandu. Ozil pun diganti pada menit ke-67 oleh Irfan Kahveci. Dari laporan media lokal, Ozil harus beristirahat selama 6 pekan. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada robekan pada ligamen pergelangan kakinya yang memaksanya menepi lama. Thomas Tuchel indikasikan bakal blokir pemain Chelsea ke jeda internasional. Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengaku resah dengan datangnya jeda internasional bulan Maret. Ia menyebut timnya tengah mempertimbangkan untuk tidak melepas para pemain mereka ke timnas masing-masing. Tuchel mengakui bahwa klub akan rugi ketika pemain yang baru membela timnas harus menjalani karantina selama 10 hari. Ia menyebut jika skuadnya terutama pemain-pemain kuncinya tak bisa bermain, maka itu akan mengganggu perkembangan timnya. Tuchel dan manajemen Chelsea kini tengah mempertimbangkan sejumlah opsi, termasuk melarang para pemainnya membela timnas masing-masing di jeda internasional nanti. Jack Grealish mengaku idolakan Kevin De Bruyne. Gelandang Aston Villa Jack Grealish mengaku mengidolakan playmaker Manchester City Kevin De Bruyne. Ia bahkan sering menonton video De Bruyne bertanding untuk meningkatkan performanya. Grealish berpendapat De Bruyne merupakan salah satu gelandang terbaik di Liga Premier Inggris dalam beberapa tahun terakhir. De Bruyne adalah pemain favorit saya. Dia adalah pemain paling komplit di Liga Premier Inggris. Saya mencontoh gaya bermainnya, kata Grealish dalam wawancara dengan UMM. Solusi bobroknya Liverpool musim ini, pulangkan Philippe Coutinho. Jamie Carragher memiliki solusi untuk mengatasi bobroknya Liverpool musim ini, yakni memulangkan Philippe Coutinho. Sampai saat ini, 6 pemain depan The Reds disebut-sebut sangat payah dalam mengeksekusi bola di depan gawang. Carragher malah menyebut Liverpool tidak akan mencetak gol lagi jika laga sudah tersisa 20 menit. Carragher menyarankan kalau Liverpool saat ini butuh pemain berposisi sebagai nomor 10 yang tidak mereka miliki. Legenda Liverpool itu memberikan satu solusi secara tidak langsung dengan menyebutkan Liverpool harus memulangkan Philippe Coutinho. Michael Owen singgung rivalitas Sadio Mane dan Mohamed Salah. Mantan striker Liverpool Michael Owen meyakini rivalitas internal antara Sadio Mane dan Mohamed Salah menjadi salah satu penyebab kekalahan The Reds di tangan Chelsea. Dalam satu momen krusial di laga tersebut, Mane mendapat tackle di kotak penalti tetapi lebih memilih tetap berdiri ketimbang jatuh dan mendapat penalti. Owen berargumen, insiden tersebut adalah upaya Mane menyabotase rekan setimnya Mo Salah untuk mencetak gol lewat titik putih. Tak berguna, AC Milan ingin pulangkan Brahim Diaz ke Real Madrid. Klub raksasa Serie A Italia AC Milan dikabarkan akan memulangkan pemain pinjamannya, Brahim Diaz, ke Real Madrid akhir musim 2020-2021 nanti. Manajemen AC Milan sempat ingin mempermanenkan status Brahim Diaz setelah melihat performa moncernya di awal musim 2020-2021. Namun kabar terakhir bertolak belakang dengan rencana tersebut. Hal ini bisa terjadi jika Hakan Calhanoglu bersedia memperpanjang kontrak bersama AC Milan yang juga akan berakhir pada Juni 2021 mendatang. Saat ini negosiasi antara pemain timnas Turki itu masih berlangsung. Selain itu, AC Milan juga mengincar pemain andalan Marseille, Florian Thauvin, yang bisa didapatkan secara gratis karena ia belum juga menandatangani perpanjangan kontrak. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!